Berpalinglah dari segala kenikmatan duniawi. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Berpalinglah dari ambisi untuk memiliki segalanya di dunia. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Berpalinglah dari keserakahan dan perlombaan untuk mendapatkan kekuasaan. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Pada masa Prapaskah ini, kiranya kita kembali kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan, pemulihan, dan utuhan diri di dalam Kristus. Kiranya hati kita diperbaharui saat ini menjadi lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Buatlah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Mari kita berdiri dan memuji Allah Maha Besar yang begitu mengasihi kita. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajani kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilan-Mu, dan awan pusaran dengan kasih-Mu. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbatas tak hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga jelang. Pun kami memuji, pun kami
Kita mengawali ibadah pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah keempat. Selama minggu-minggu Prapaskah, kita hendak diingatkan kembali bahwa hari Tuhan sudah dan akan tiba. Kita juga diajak untuk mengingat kembali penderitaan dan kematian Kristus, serta kebangkitan dan karya hidupnya di tengah dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi penebus dosa kita. Allah adalah terang, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan berjalan ke arah terang itu. Kita yang dahulu berada dalam kegelapan telah ditebusnya menjadi anak-anak terang, sehingga kita dituntut untuk memancarkan terang itu. Seperti firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Seberapa besar imanmu? Betapa banyak orang yang mengaku bahwa diri mereka beriman, dengan menunjukkannya dengan rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi itu semua dilakukan hanya untuk dilihat dan dipuji. Hati mereka bahkan menjauh daripadaku. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana cara meninggikan diri mereka, bukan diriku. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara menyenangkan hati mereka, bukan hatiku. Iman bukan hanya sekedar percaya. Iman adalah kesetiaan, ketaatan. Ini bukan melulu soal aku ingin mempunyai pengikut yang setia atau aku ingin selalu ditaati. Bukan selalu tentang itu. Kesetiaan dan ketaatan yang kau usahakan itu pun bukan untukku. Bukan untukku, tapi untuk kalian sendiri. Ketaatanmu adalah untukmu. Jika engkau taat, maka hidupmu akan jauh lebih baik. Kesetiaanmu adalah untukmu. Jika engkau setia, engkau akan kelak mendapatkan mahkotamu. Ya.
Untuk itulah aku datang ke dunia. Untuk memberi contoh. Untuk memberikan contoh tentang bagaimana cara untuk hidup. Untuk memberikan contoh bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Bapa. Kekekalan bukan sekedar pemberian. Kekekalan adalah sebuah proses, sebuah perjuangan, sebuah perjalanan. Aku datang ke dunia untuk menunjukkan iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Dan inilah imanku. Bagaimana dengan imanmu? Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir sungai deras, mendamaikan hati, lenyapkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya dan dosa manusia dihapuskannya. Padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Ya Allah, begitu besar kasih-Mu hingga Engkau mengutus Kristus untuk menebus kami melalui kematiannya. Tetapi dosa begitu menarik bagi kami, hingga kami terus jatuh ke dalamnya. Hidup baru karena penebuhan Kristus, kami kotori kembali dengan pelanggaran dan dosa. Kami berpaling dari-Mu. Kami terus mengejar kesuksesan duniawi, walau untuknya kami berpaling dari jalan keadilan dan kebenaran-Mu. Kami menempatkan kepentingan pribadi kami di atas kepentingan sesama. Kasihanilah kami, ya Allah. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang
cinta-Mu. Ya Allah, Engkau adalah terang yang sejati, surya hidup kami. Namun kami lebih suka berjalan dalam kegelapan. Kami seringkali diam terhadap mereka yang terluka, tertindas dan butuh pertolongan. Kami lupa terhadap mereka yang hidup menderita tanpa kasih. Kami bahkan tidak peduli dengan ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Kasihanilah kami ya Allah. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Ya Allah, dengarlah pengakuan kami, bawalah kami kembali kepadamu. Sucikanlah kami dan perbaharuilah komitmen kami untuk senantiasa hidup dalam terang-Mu, melakukan kebenaran, keadilan, dan senantiasa berdamai dengan sesama kami. Dalam pengasihan Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Sahabat kami memohon. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Inilah hari baru bagi kita. Kita diampuni Tuhan, kita dikasihinya, kita dipulihkannya. Seperti berita anugerahnya dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersuka
selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih yang agunglah, Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkabur, Namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. persembahan pujian dari Angklung Hosiana.
Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, Roh Kudus yang terus memelihara kami, saat ini secara khusus di dalam ibadah, selain pujian dan doa yang kami panjatkan, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami untuk boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kami ingin lebih memantapkan iman kami kepada Tuhan, belajar dari Kristus yang datang di dalam ketaatan dan kesetiaan. Ada banyak hal yang seringkali sulit kami pahami, tetapi saat ini kami memohon biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar, memahaminya, dan kami boleh berkomitmen untuk benar-benar hidup di dalam iman. Tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman, supaya persiapan yang telah dilakukan tidak semata-mata kemampuannya, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Tolong umat yang mendengarkan, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua benar-benar boleh memahami dengan baik dan benar. Tolong kami untuk menjalankan iman, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengikuti pembacaan Alkitab dari Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. 'Hosiana, 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 Hosiana, nama
Seorang laki-laki Kristen berdoa, Tuhan, mengapa hari ini Engkau membiarkan aku menghadapi banyak sekali persoalan? Tuhan menjawab, apa maksudmu? Ya Tuhan, pagi ini aku terlambat bangun sehingga aku sangat tergesa-gesa berangkat ke tempat pekerjaan. Sementara itu mobilku tidak mau di-starter. Kemudian ketika makan siang, layanan yang diberikan keliru sehingga aku harus menunggu lama. Dalam perjalanan pulang, teleponku mati sementara aku akan menerima telepon dari seseorang. Baik, jawab Tuhan. Dan setibaku di rumah ketika akan merelaksasikan kaki, ternyata mesinku tidak berfungsi. Hari ini semua tidak beres. Tuhan menunggu laki-laki itu selesai bicara. Dengan senyum Tuhan menjawab, tahukah kau pagi tadi malaikat maut telah menunggumu? Aku mengirim malaikat-malaikat pelindung berjuang untuk melindungimu. Sengaja kubiarkan engkau tidur lelap dan bangun terlambat. Ketika engkau starter mobilmu, di jalan yang akan kau lalui itu ada seorang pengemudi mabuk yang mungkin sekali akan menabrakmu di perjalanan. Kemudian ketika kau memesan makanan siang tadi, sebelumnya ada seorang yang sakit menular berat, memesan sandwich dan saya tidak mau kau ketularan sehingga kau harus menunggu lama. Saya tidak mau kamu sakit. Dalam perjalanan pulang tadi ketika kau akan menerima telepon seseorang, orang itu akan cerita tentang suatu kebohongan. Dan aku tidak ingin kau terlibat dalam percakapan itu. Malam ini ketika kau akan relaksasi, sementara kau mengambil mesinmu, ternyata mesin itu tidak berfungsi. Karena kalau berfungsi dapat memadamkan listrik seisi rumah sehingga kamu mengalami kegelapan. Sejenak sunyi. Laki-laki itu kemudian sadar. Dia terharu betapa Tuhan memelihara hidupnya demikian istimewa. Dia meneteskan air mata. Ya, Tuhan melakukan semua itu justru untuk kepentingannya. Dan ia sadar dan sangat menyesalinya. Tapi Tuhan berkata, tidak usah menyesali. Tapi belajarlah melalui kejadian demi kejadian. Baik peristiwa yang sesuai dengan keinginanmu atau peristiwa yang kau anggap merugikan. Percayalah, sesungguhnya tidak semua yang tidak sesuai ataupun yang sesuai itu kau anggap baik dan seturut dengan kehendakku. Segala sesuatu terjadi ada dalam sebuah rencana besar. Aku menggunakan hal besar ataupun kecil, bahkan kesakitan yang amat dalam untuk menjadikan kamu lebih baik. Percayalah. Allah mempunyai maksud yang baik dan Dia tahu yang terbaik untukmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan cuma laki-laki beriman itu yang seringkali ragu akan cinta kasih Tuhan. Kita juga sering ragu dalam berbagai peristiwa, terlebih hal yang tidak menyenangkan hidup kita. Mungkinkah kita begitu saja percaya? Tidak mudah, bukan? Hari ini kita belajar tentang beriman kepada Tuhan. Dia, Yesus yang mestinya kita percayai. Kasihnya bukan hanya untuk 1-2 orang,
melainkan untuk segenap umat manusia. Dan justru belum tentu orang-orang yang dikasihinya itu mengenal Dia. Bagaimanakah kasih itu diwujudkan? Wujud kasihnya sulit dipahami dunia, bahkan di luar jangkauan akal manusia. Kenapa Dia datang ke dunia? Untuk apa? Kita sering mendengar ayat karena Dia mengasihi, tapi aneh kan? Tidak ada kepentingan sama sekali baginya. Harus menderita, harus disalibkan. Padahal kalau kita memahami, setiap kita ketika mengambil keputusan apapun, pasti kita tahu konsekuensi. Keputusan itu bukan hanya sekedar menyenangkan, tetapi juga ada tanggung jawab. Orang yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2, S3 bukan sekedar belajar. Orang yang ingin berumah tangga bukan sekedar ingin punya teman, ingin punya anak. Orang yang bekerja bukan sekedar ingin punya uang, tetapi mempunyai tanggung jawab lain. Dan ini sungguh sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Yesus bagi dunia ini. Dia memutuskan datang ke dunia ini sama sekali tidak mencari kebahagiaan dirinya dan bukan untuk kepentingan dirinya. Wajar lagu NKB 85 mempertanyakan tentang keputusan Yesus yang mau datang ke dalam dunia ini. Syairnya berkata, mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah. Berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita, didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati untuk saya? Ya, kasihnya, karena kasihnya. Jawabnya sungguh di luar nalar manusia pada umumnya. Dia datang ke dalam dunia, sama sekali tidak punya kepentingan untuk dirinya. Mau diberi mahkota duri yang sangat menyakitkan dirinya. Dia mau kehausan tergantung di kayu salib. Dia pernah mengalami ketakutan. Dia merasa ditinggalkan Allah Bapaknya. Tapi dia jalani semua itu. Dan itu sungguh di luar nalar kita. Perjanjian Lama tadi juga disebutkan dalam bacaan kita, secara khusus dalam Bilangan 21, mengajak kita menengok ke masa lalu bangsa Israel. Ketika Musa diutus Tuhan Allah memimpin bangsa Israel. Ketika bangsa Israel diberi kesempatan meninggalkan Mesir, mereka malah curiga kepada Tuhan dan Musa. Padahal ketika itu Musa sendiri mencoba menghindar menjadi pemimpin umat. Sekarang ini banyak orang berusaha mati-matian untuk jadi pemimpin. Cara apapun dilakukan. Dan ketika itu Musa berusaha menghindar. Sampai Musa akhirnya berkata kepada Tuhan, saya tidak pernah ingin menjadi pemimpin umat Israel, Tuhan. Tapi kalau Tuhan memilih saya, permintaan saya satu saja. Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan tidak menyertai saya, lebih baik Tuhan membunuh saya. Tapi apa yang dilakukan oleh umat Israel? Umat Israel bertanya kepada Musa, kenapa Musa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Di Mesir kami makan cukup. Bukan hanya dengan roti tetapi ada juga daging. Kami hidup enak. Padahal mereka budak.
Mereka merasa dibawa Musa untuk mati di perjalanan. Sebetulnya Musa mungkin kalau harus memilih kesenangan sendiri, Musa juga berkata, syukur-syukur bangsa ini mati di jalan. Jadi tidak merepotkan karena mereka suka mengomel. Tetapi sebagai pilihan Allah, dia berkata kepada Tuhan Allah, bagaimana aku harus membiarkan mereka mati dalam celaka? Tuhan, tolonglah, jangan biarkan mereka mati. Di perjalanan itu bangsa Israel menghadapi banyak sekali ular berbisa. Ada yang sudah meninggal karena ular berbisa itu. Tetapi mereka yang ketakutan berteriak-teriak kepada Musa, Musa, tolong kami, jangan biarkan kami. Mintalah tolong kepada Tuhan Allah. Dengan cara lain, dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan memberikan jalan keluar kepada Musa. Disuruhnya Musa meninggikan patung ular tembaga di atas tiang di padang gurun itu. Supaya barang siapa memandang ular itu dengan percaya, dia memperoleh hidup kekal. Saudara, akal kita mungkin bertanya, kapan bikinnya? Bagaimana mereka bisa lihat ular tembaga dan selamat? Ini semua di luar jangkauan akal kita. Sebuah jalan keluar yang sungguh tidak masuk akal. Bukan berlawanan dengan akal, bukan. Tapi memang akal kita gak bisa terima. Ini jauh di luar jangkauan akal kita. Dan itulah perintah Allah. Apakah saudara-saudara pernah menghadapi kesulitan yang amat sangat dan melihat jalan keluar yang sungguh sangat mustahil, tidak masuk akal? Salah seorang saudara saya sedang dalam kebimbangan mau berhenti kerja. Saya tanya gajinya berapa? Sudahlah, jangan bilang apa-apa. Umurnya 70 tahun lebih. Tapi memang dia harus berjuang. Saya bilang belajar percaya. Tidak mungkin Tuhan menelantarkan kamu. Gajinya tidak besar. Tetapi dia harus mengambil keputusan itu. Berani tidak? Kepada siapa dia harus bergantung? Nah, seperti juga umat Israel di tengah perjalanan menuju Kanaan itu, umat bertanya, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apa untuk membunuh kami di padang gurun ini? Di sini tidak ada makanan, tidak ada air. Kami muak makan mana terus menerus. Kami bosan. Makanan ini hambar. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami? Dan di dalam murka Tuhan, serasa bertambah-tambah masalah mereka. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, bukankah kita juga pernah mengalami ketika sedang menghadapi masalah, makin bertambah masalah dan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya? Hanya berprasangka kepada Tuhan Allah, Tuhan ini tahu apa enggak sih? Tuhan ini ada apa enggak? Tuhan Allah tidak pernah berniat buruk atas hidup umatnya. Tuhan Allah mengasihi dan bermaksud membawa umat Israel ke tanah perjanjian, tanah merdeka, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Tetapi umat Israel curiga. Mereka ragu-ragu. Apakah betul Allah memberikan Musa untuk menolong mereka? Dan ketika apa yang diinginkan manusia tidak terwujud, sering sekali ia marah dan curiga kalau Tuhan tidak mengasihinya. Ketika harus menghadapi kesulitan,
manusia seringkali tidak mau belajar untuk lebih baik, lebih cerdas, lebih paham tentang hidup itu sendiri. Yang seringkali dilakukan justru komplain, menyalahkan pihak lain. Pandangan manusia hanya jarak dekat, senang sesaat dan mengabaikan masa depan yang panjang. Namun Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus mengambil jalannya sendiri. Mereka baru sadar ketika dalam komplain dan komplain, Tuhan Allah memberi tantangan mereka menghadapi ular-ular berbisa yang banyak berkeliaran di antara mereka. Ada yang dalam keadaan sekarat, darurat, mereka takut mati, tidak berdaya. Akhirnya mereka mengaku bahwa sikap mereka sangat tidak terpuji. Seketika itu juga mereka minta tolong agar Musa menyampaikan permohonan kepada Tuhan Allah. Bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Pengakuan dosa umat ini sangat penting. Bukan Tuhan Allah yang salah, tapi mereka sendiri. Jadi jika saudara-saudara hanya komplain dan komplain kepada Tuhan dan bertanya kenapa dan kenapa, sebaiknya berhenti. Datanglah kepada Tuhan, mohon ampun dan akui kesalahan dan dosa kita. Musa bertindak, dia mendoakan bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Tuhan mengatakan bahwa walau mereka dipagut ular, jika mereka melihat ular yang terbuat dari tembaga itu dinaikkan Musa ke atas bukit, mereka akan sembuh dan selamat. Sekali lagi perintah Tuhan itu sungguh sulit diterima nalar manusia. Bagaimana mungkin orang yang dipagut ular bisa sembuh hanya dengan memandang ular tembaga yang digantung di atas tiang? Tapi itulah jalan yang Allah sediakan bagi mereka. Mereka percaya atau tidak, terserah masing-masing. Jika mereka percaya dan memandang ular tembaga itu, selamatlah mereka. Peristiwa itu merupakan gambaran yang terjadi di kemudian hari dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia bukan tanpa tujuan. Dia datang ke dalam dunia justru karena manusia penuh dosa dan bakal memasuki kematian kekal. Untuk itu dia datang demi manusia yang dikasihinya. Ia sungguh sudah tahu dia datang ke dunia untuk menebus manusia berdosa. Karena cintanya dengan ikhlas ia siap menderita. Betapapun pedihnya, dia siap tergantung di kayu salib, menggenapkan karya Allah. Bagaimana manusia dapat meraih semua itu? Hanya dengan beriman, percaya, memandang Kristus yang disalibkan. Menerima Tuhan Yesus berarti mengutamakan Dia. Bukan hanya pakai hati seminggu sekali, tetapi setiap hari. Taat dan setia. Sungguh sangat sulit dipercaya. Sama seperti Tuhan Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengungkapkan itu semua. Saudara-saudara, apakah kita tunggu menderita, hampir mati, tidak berdaya, baru mau percaya bahwa sesungguhnya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tawarannya sangat jelas. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Barang siapa percaya kepadanya, tidak di bawah hukuman. Hukuman seperti apakah yang dialami manusia? Hukuman yang sesungguhnya adalah pilihan manusia sendiri, yaitu hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan. Padahal lagi-lagi firman Tuhan mengingatkan, barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Betapapun manusia mencoba menyembunyikan kejahatannya, dia tetap terhukum. Sebaliknya barang siapa melakukan yang benar, datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tidak mungkin tidak melakukan perbuatan-perbuatan di dalam terang, berarti semuanya jelas untuk kemuliaan Allah. Hanya dengan memandang salib Yesus, manusia akan kuat berhasil mencapai terang itu. Kita perlu paham apa yang menjadi misi Yesus bagi dunia. Keselamatan ditawarkan sungguh berbeda dengan tawaran dunia ini. Karena itu konsekuensi menerima tawarannya akan keselamatan perlu kita pahami sungguh-sungguh. Betapapun tidak masuk akal manusia, tentu saudara-saudara mengalami dan belajar menghayati pilihan Yesus datang ke dalam dunia dan menghargainya. Curiga dan tidak percaya ketika harus menghadapi jalan sulit, seolah persoalan kita makin bertambah. Karena Ia sungguh mengasihi dan tidak mungkin membiarkan kita menderita. Jadi berusahalah memelihara terang hidup dalam hidup kita. Jangan biarkan hidup kita tidak dikuasai oleh terangnya, oleh Tuhan sendiri. Jangan menyerahkan kepada kejahatan atau kegelapan, tetapi percayalah kepada Yesus yang ditinggikan di atas salib demi keselamatan kita. Kasih dan keselamatan yang dijanjikannya tidak hanya untuk hidup kekal, tapi untuk kehidupan kita di sini, masa kini. Hidup kita ada di dalam jaminannya. Maukah kita beriman dan mewujudkan iman itu? Betapapun sulit kita pahami, tetapi mari kita terima. Apakah kita mau komit untuk tetap beriman apapun yang terjadi dalam hidup kita? Ikutlah Dia sang penerang. Berusahalah memelihara terang dalam kehidupan kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kejahatan dan kegelapan. Amin.
Bersama dengan Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami dalam nyanyian. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di dalam ibadah ini juga Tuhan beri kesempatan untuk kami menaikkan doa syafaat. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Terlebih lagi yang ada di lingkungan persekutuan kami. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Yang di dalam keluarga bermasalah. Komunikasi yang tidak lancar antara suami istri, anak-anak dan orang tua, saudara bersaudara. Ada saudara-saudara kami yang sulit sekali mendapat pekerjaan, padahal hidup ini membutuhkan dana. Ada saudara-saudara kami yang sedang di dalam pergumulan untuk boleh mendapatkan pasangan hidup yang cocok. Ada juga yang menjalani masa usia lanjut dengan penuh kekhawatiran, banyak kekesalan, sakit penyakit yang dialami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Ibu Lailani. Kalau Tuhan sudah memanggil pulang Ibu Lailani, kami percaya Tuhan memberikan tempat baginya. Ia sudah istirahat. Tetapi keluarga, suami dan anak-anak sungguh membutuhkan kekuatan. Sebab itu Tuhan, tolonglah keluarga ini di dalam mengambil keputusan untuk acara pemakaman atau kremasi yang mungkin segera ditentukan. Tuhan, tolong keluarga ini untuk menghadapi pergumulan-pergumulan tanpa istri atau ibu yang mereka kasihi. Dan biarlah kami semua boleh bersama-sama mendukungnya di dalam doa dan cinta kasih supaya mereka mendapat kekuatan. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Mungkin seringkali sakit-sakit biasa dianggap biasa saja. Tetapi ada yang mengalami sakit serius. Kami juga mau menyertakan dalam doa ini untuk Ibu Evi Eeng yang Tuhan tahu kondisinya. Terutama ia sangat membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk, kekuatan, supaya Ibu Evi boleh tetap setia dan mengalami cinta Tuhan, sekalipun harus menjalani sakit. Dan kalau boleh Tuhan, kami percaya yang terbaik. Kami mohonkan kekuatan, kondisi yang lebih baik dan lebih baik. Tapi setidaknya biarlah Tuhan memeluk dia bersama suami dan anak-anak yang mengasihi. Biarlah Tuhan memberikan saat-saat makan, selera makan yang baik. Memberikan istirahat yang cukup saat merasa lelah dan malam makin menjelang. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan berkati keluarganya. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap keluarga yang tetap berada di dalam terang Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan sudah menjalani semua yang harus kami jalani. Sebab itu Bapa, kami mau menyerahkan diri kepadamu. Kami berdoa juga untuk para pengunjung kebaktian, para simpatisan, yang di dalam pergumulan mereka, biarlah Tuhan boleh menjadi Tuhan yang mencurahkan damai sejahtera. Kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk para aktivis, untuk komisi yang ada, supaya semua boleh menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab bagi kemuliaan Tuhan, dan jemaat boleh menikmati berkat-Nya. Untuk pemerintah negeri ini, di dalam menangani berbagai persoalan, biarlah Tuhan juga campur tangan untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, supaya mereka boleh mengerjakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk anggota DPR supaya mereka juga diberikan hati nurani. Mereka boleh bekerja demi kepentingan masyarakat luas. Kami berdoa untuk penduduk Indonesia supaya tidak hanya menyerahkan damai dan keamanan ini kepada aparat pemerintah, tetapi juga bersama-sama ikut membangun negeri ini untuk boleh menjadi negeri yang tetap bersatu, dan selaku umat Kristiani kami boleh tetap memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, terlebih lagi di tengah kemajemukan. Bapa di dalam sorga, doa kami tidak sempurna. Ada banyak kekurangan. Sebab itu kami ingin menutup doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah,
Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dengan segenap hati kepadanya, serta memuliakan namanya melalui karya hidup kita di dunia. Nyanyian umat NKB 119 ayat 1 dan 4, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah begitu baik pada kami, menyertai kami dan memberkati kami dalam minggu-minggu yang telah kami lalui. Ya Tuhan, untuk itu kami ingin mengucap syukur melalui persembahan ini, kiranya Tuhan saja yang mau menerima dan menyempurnakannya, sehingga apa yang kami berikan ini bisa memuliakan nama-Mu dan berguna bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga berkati orang-orang yang mengelolanya sehingga mereka mengelola dengan bertanggung jawab dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak terlihat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya Kristus, tolonglah kami, supaya kami senantiasa percaya kepadamu dan mau hidup dalam terang-Mu. Apinya berkobar dalam hatiku, sebagai lagu penutup kita ibadah pada pagi hari ini. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku. Diriku bersih, apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku.
Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Biarlah api Tuhan boleh terus menyala di dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku.